Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini kita masih diizinkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di sini sampai nanti menunggu Isya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Itu bagi masyarakat, mereka meyakini betul ruh itu pulang. Bahkan kalau ada jenazah yang tali pocongnya nggak dibuka, itu mesti arwahnya gentayangan, jalu dibuka tali pocongnya sampai ngetuk ke seluruh rumah. Itu dari mana dasarnya? Jadi nggak bisa betulnya, karena udah beda alam. Begitu ruh itu dicabut, berarti orang itu wafat. Begitu wafat, berpisah sudah antara jasad dengan ruh itu. Kita baca tanya jawab. Nanti kalau ada waktu kita teruskan ke slide. Ada bahasan tentang ini, tempat arwah di kuburan, tempat arwah setelah meninggal. Apakah arwah itu gentayangan? Apakah arwah bisa berkomunikasi dengan manusia? Dan bagaimana bisa terbebas dari gangguan arwah jahat? Berarti itu ada 3 ini. Tempat arwah, arwah kececeran, gentayangan, komunikasi dengan arwah, lalu bebas dari gangguan arwah jahat. Berarti 4. Arwah itu jamak dari ruh, ruhun, satu ruh. Kalau arwah itu banyak ruh. Jadi arwah gentayangan ini adalah roh-roh yang gentayangan. Pertanyaannya, di manakah tempat arwah manusia setelah meninggal? Benarkah ada arwah manusia bergentayangan di bumi, bahkan berkomunikasi dengan manusia yang masih hidup? Bagaimana kita bisa terbebas dari gangguan arwah jahat? Jawaban dari Majelis Tarjih menjawab bahwa posisi ruh atau arwah manusia setelah meninggal itu dipaparkan dalam beberapa poin. Pertama, bahwa alam itu terbagi menjadi 3. Satu, ada alam dunia yang sedang kita huni ini. Yang kedua, ada alam barzah. Barzah itu pembatas antara alam akhirat dan alam dunia. Ada terminal namanya barzah. Barzah itu penghalang, pembatas. Dan setelah barzah baru alam akhirat. Secara sederhana itu. Ketiga jenis alam ini mempunyai aturan, jenis, karakter masing-masing. Alam dunia ini alam yang lebih dominan jasad dibanding ruh. Ruhnya gak kelihatan. Bahkan ruhnya itu gak bisa dibuktikan. Kita yang punya ruh itu kan gak bisa jelasin. Bedanya orang mati dengan hidup itu sesungguhnya karena ruhnya udah pamitan. Akalnya masih ada, otaknya masih ada, jantungnya ya masih anget juga. Semuanya masih ada. Yang hilang itu cuma ruh. Jadi ruh itu ya aslinya ada. Cuma sampai orang itu wafat gak bisa jelasin tentang fenomena dan makna ruh. Jadi dunia itu yang dominan adalah jasad, sedangkan ruh itu bagian. Namun di alam barzah itu adalah refleksi dari ruh, sedangkan jasadnya itu adalah bagian. Dan terakhir alam akhirat atau alam kekekalan, di mana itu
jasad dan ruh dikembalikan semula. Jadi orang yang mengingkar akhirat itu dia tidak mengakui bagaimana Allah bisa mengembalikan jasad yang sudah rapuh. Wahya romim. Dalam surat Qiyamah, dalam surat Yasin kan disebutkan. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat sekitar dekat dengan 100 itu, orang yang diwafatkan selama 100 tahun, dia berkata ketika masuk di Palestina, bagaimana ini Tuhan bisa membangkitkan lagi manusia? Oh, seperti ini kota udah hancur, lebur kayak gini ini. Karena dia sambil senden istirahat, pikirannya nakal, padahal dia seorang nabi. Akhirnya oleh Allah ditidurkan dia 100 tahun. Begitu bangun sudah berubah, berbeda keadaannya. Kalau kahfi, ashabul kahfi kan 3,5 abad, itu ditidurkan. Nah, yang kedua, kematian atau maut itu adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Dan ketika perpisahan tersebut terjadi, ruh langsung berada di alam barzah atau alam kubur. Sudah tidak ada di dunia, sudah lepas. Nanti di slide lebih jelas karena saya cantumkan ayat-ayatnya. Ibarat perjalanan waktu, manusia yang sudah pindah ke alam lain itu tidak bisa kembali. Jangankan kembali ke alam dunia, kita kembali ke masa lalu itu gak bisa, tinggal kenangan. Kalau kembali ke dunia terlalu jauh seperti itu. Ruh manusia yang sudah pindah ke alam barzah, jelas dia menetap di sana. Yang ketiga, sehingga orang kan suka pakai logika. Loh, kalau hadiah amal, hadiah bacaan, kirim pahala gak nyampe, kamu buktikan mati dulu. Selama ini yang mati gak pernah kembali. Itu betulnya bukan dalil, tapi akal-akalan setelah gak ada dasar. Akhirnya kepepet, ya udah gitu ngomongnya. Kalau gak nyampe, kamu bilang balik lagi. Padahal dalam ibadah itu bukan logika. Ibadah itu adalah ada nggak perintah, ada nggak contoh, ada nggak tuntunan. Itu kalau nggak ada perintah, contoh, tuntunan dari Nabi, ya udahlah kita diem aja. Ketiga, barzah secara bahasa itu pembatas antara dua hal. Di sini maksudnya adalah pembatas antara alam dunia dan alam akhirat, sehingga nggak kecampur. Yang orang di dunia nggak bisa masuk ke barzah, yang barzah nggak bisa masuk ke alam dunia. Jadi begitu orang meninggal dunia, sekalipun dia ingin minta kembali ke dunia, tetap ia tidak bisa. Orang-orang kafir itu memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu ayatnya surat 32 ayat 12 ya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu orang-orang yang banyak dosa itu nundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Karena orang banyak dosa, banyak salah, merasa dia bersalah itu ya nundukkan kepala. Jangan kan di akhirat, di dunia kan sama. Orang kalau merasa bersalah, merasa berdosa, luput, itu mesti nundukkan kepala. Lalu dia bilang, Rabbana absorna wa sami'na, Tuhan, hari ini telah aku lihat dan telah aku dengar tentang neraka, pedihnya siksa neraka. Farji'na, oleh karena itu kembalikan hamba ke dunia, na'mal sholihan, akan beramal soleh. Inna muqinun, hari ini beriman. Tapi tetap oleh Allah enggak dikembalikan. Sama ini surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika sudah datang kematian kepada salah seorang, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan hamba ke dunia, la'alli a'mala salihan, agar hamba bisa beramal saleh. Tidak seperti waktu di dunia hamba selalu luput, lupa, lalai, abai, tidak mau melakukan amal saleh. Lalu Allah bilang, kayaknya sih kalaupun kamu dikembalikan ke dunia, kala, sekali-kali tidak. Itu hanya omong kosong aja. Andai kata kau dikembalikan ke dunia, panggah,
nggak akan berubah. Jadi orang banyak dikasih kesempatan, dia lupa dan lalai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, udah istiqomah dalam ketaatan. Saya selalu bilang, maghrib udah gak usah nonton TV mematikan. Gak usah nonton sinetron, gak usah nonton film, gak usah nonton apapun setelah maghrib itu. Ada orang tua yang kesepian itu larinya ke televisi, kalau enggak ke medsos. Menurut saya itu gak bagus, karena orang tua itu bagaimanapun sudah deket finish, nunggu salam. Bahkan salamnya udah pertama, tinggal nunggu yang kedua. Jadi kalau masih seneng nonton sinetron Korea di RCTI atau alah itu kasihan. Jadi kalau sudah sepuh, rajin baca Quran kalau setelah selesai maghrib. Karena ini orang yang dia itu udah meninggal dunia, inginnya kembali untuk bisa beramal soleh. Jadi para sahabat Nabi dulu itu kalau dia mulai berat, mulai malas untuk beramal soleh, satu dia gali liang lahat di dekat kamar. Jadi kalau mulai malas bangun malam, dia masuk ke kuburan itu, lalu berteriak minta kembali. Tapi karena dia masih hidup, lalu akhirnya nyadar diri, akhirnya dia sholat. Jadi rumah yang bagus, kamar yang bagus itu adalah ada liang lahatnya. Jadi dimatikan lampunya, kalau males masuk sudah ke situ. Itu nasihat yang paling bagus. Cuma kayaknya hampir gak ada ya kita, termasuk saya. Gak ada yang gali liang lahat di kamar. Tapi kita berusaha. Kalau dulu mungkin gak ada beker, gak ada HP. Saya kalau nyetel HP itu sampai 5 sampai 10 alarm. Dan agak dijauhkan. Dan kalau dideketin dimatiin, ya tidur lagi. Jadi kalau kalau jauh otomatis bangun. Sudah bangun nyadar. Kita ini kalau tidur melulu ya gak akan pernah puas. Wong tidur itu gak terasa. Coba panjenengan bangun jam 3, ntar lagi. Tahu-tahu jam 4 udah kelewat. Subuhnya sekarang 4 kurang 10 kok. Coba bangun jam 2, alah masih jam 2, lalu tidur. Itu bisa bangun jam 5. Jadi kalau udah jam 2 bangun aja. Apalagi sekarang ini kerjaan serba dari rumah. Bangun aja jam 2. Nanti ganti waktu siang. Siang itu boleh tidur. Ya gak usah lama-lama kalau tidur siang, setengah atau 1 jam. Karena kalau tidur siang lama, ntar malamnya gak bisa tidur gitu. Kalau tidurnya kebanyakan jadi capek. Orang tidur bisa capek. Ini bukan orang kerja aja yang capek, orang tidur capek. Orang pengangguran itu capek, kesel, bisa sakit semua. Dan nanti akan ketemu dengan tidur di mana tidak dibangkitkan lagi. Jadi mumpung di dunia ya udah, jangan terlalu banyak tidur. Tidur itu cukup 5 jam. Kayaknya kalau 5 jam nggak ngantuk. Kalau kurang ya ngantuk memang. Kalau 6 jam udah banyak itu. Apalagi 7 jam itu udah nambah porsinya. Apalagi kalau 8 jam, lembur itu namanya. Ada sebagian kalangan yang berkeyakinan bahwa ruh itu akan berputar di sekitar rumah selama 1 bulan. Lalu setelah itu berputar di sekitar makamnya 1 tahun. Ini saya nggak ngerubah teks ya, ini memang fatwa tarjih. Cuma saya bacaan aja, jadi kita itu ngaji bareng ini aslinya. Saya nggak nambah. Jadi ini bunyi asli dari tim tarjih. Ada hadis dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Idza matal mu'minu hama ruhuhu haula darihi syahrun." Kalau seseorang meninggal, maka arwahnya berkeliling-keliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Nah, kalau rumahnya banyak, tiba-tiba pindah-pindah dia. Satu di Malang, satu di Surabaya. Fayanduru ilaman khalafa min iyalihi kaifa yaksimu maluhu. Dia muter-muter itu untuk memperhatikan keluarga yang ditinggalkan, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayar hutangnya. Nah, kalau orang miskin ya, kalau nggak punya untuk diwariskan lalu nggak punya hutang, berarti nggak balik. Tujuannya kembali itu untuk bagaimana membagi waris
Atau kalau punya utang, untuk nyaur utang. Kalau nggak ada yang bisa diwariskan dan nggak punya utang, lalu ngapain? Kembali ke dunia. Lalu yang kedua, dia itu sampai 1 bulan keliling terus, lalu setelah itu dia akan dikembalikan ke makamnya. Ini bunyinya makam. Rudda ilahu prati fayahum wa hawla qabrihi wa yanduru man ya'tihi wa yad'ulahu. Dia keliling-keliling di seputar kuburannya selama 1 tahun. Kok lama banget ya? 1 tahun muter-muter di kuburan itu untuk melihat siapa yang mendatanginya dan siapa yang mendoakannya. Wa yahzinu alaihi fa idza atam masanatan rufi aruhuhu ila haitsu yajtami'u fihi alwah. Kalau sudah itu, lalu ia akan dinaikkan di tempat di mana para arwah nanti berkumpul menanti di hari ditiupkannya sang kakala. Ini menurut analisis tim Tarji setelah ditelusuri di program Maktabah Samilah bahwa tidak menemukan sumber hadis yang disebutkan tadi. Jadi hadis itu kualitasnya maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Jadi kalau ada mahasiswa itu mahasiswa maudhu, mahasiswa palsu, berarti bukan mahasiswa. Kalau ada istri maudhu, itu istri palsu, berarti simpanan. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis palsu, berarti bukan hadis. Kalau gitu kan nggak mungkin memang. Ruh udah ada di alam barzah, dimensinya beda, kok tahu-tahu keliling di rumah. Itu kan nggak nyambung betulnya. Lalu selama 1 bulan keliling-keliling juga. Ruh itu bisa hadir di bumi, di dunia ini kalau ada jasad. Kalau nggak ada jasadnya nggak bisa. HP itu baru bisa fungsi kalau ada casing. Masuk pakatannya akeh, fiturnya wakeh, RAM-nya banyak, tapi kalau casingnya rusak, ya pak nggak bisa digunakan. Oleh karena itu, apa yang ditanyakan bahwa ada ruh yang bergentayangan itu bukan ruh, tetapi setan yang melakukan tipu daya, yang menyerupai orang meninggal. Setan dari jenis jin. Setan itu gak ada. Setan itu adalah gelaran syaitan. Itu artinya satana, orang yang jauh dari hidayah. Jadi yang suka menentang Allah itu namanya setan. Kullu mutaradin an ta'atillah bahwa syaitan. Jadi siapa-siapa aja yang menentang taat untuk dekat kepada Allah, mentaati Allah, maka dia setan. Makanya minal jinnati wan nas, baik dari itu jin maupun manusia. Jadi setan itu gelaran orang yang tidak taat atau jin yang tidak taat. Kalau jin memang dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk menduplikat. Tapi untuk duplikasi manusia agak susah, biasanya ke hewan. Kalaupun dia menduplikasi merupakan diri jadi manusia, biasanya nggak lama, langsung menghilang. Tapi itu bukan arwah, tapi jin. Jin itu jana ya junnu jinan. Itu artinya sembunyi atau menutup diri. Janin itu dalam rahim ibu itu kan karena tidak kelihatan. Majnun itu orang gila, bahasa Arabnya itu majnun. Kenapa? Karena akalnya tertutup. Jadi jin itu adalah orang yang menutup diri, yang nggak kelihatan. Kalau ada jin menjelma itu jin dan jun, bukan jin sungguhan. Kalau orang pakai jin itu berarti pakai levis, bukan pakai jin sungguhan. Makanya sholat pakai jin ini kan nggak boleh, karena nggak kelihatan. Jadi roh itu dikembalikan ke jasad yang baru diciptakan nanti di alam akhirat. Begitu juga kaitannya dengan jin, bahwa jin itu makhluk yang dapat menjelma atau merubah fisik bentuk manusia atau makhluk lain. Setan yang berasal dari jenis jin ingin menyebarkan
keraguan, keimanan kepada orang, sehingga dia itu akhirnya percaya bahwa ternyata ada ruh yang gentayangan. Karena ada ruh yang gentayangan, lalu nyiapkanlah sesuguh sesajen, cawisan dan sandingan. Dan itu terjadi. Bukan zaman dulu, sampai detik ini itu ada. Jadi orang yang menyengaja itu menyediakan apa yang disukai oleh nenek moyangnya yang telah wafat. Ini udah ke akidah sudah. Termasuk ibadah ketika membaca Quran, ketika berdoa agar ruh yang datang ke rumah itu merasa bahagia, ini kan udah salah niat. Ibadah itu untuk menyucikan diri, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan karena ruh atau arwah. Kalau gitu kan menserikatkan, mengambil saksi selain Allah, itu lebih susah. Jadi bukan urusan ibadah lagi kalau sudah begitu. Jadi kalau ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi sesungguhnya Islam tidak mengenal adanya konsep ruh yang gentayangan. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana berhindar dari gangguan arwah jahat? Satu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena setan itu gak bisa mendekat kepada orang yang imannya kuat, keyakinannya kuat. Yang kedua, taat pada syariat, jadi ngikutin perintah Allah. Yang ketiga, menjauhi larangan, karena itu jalannya setan. Ini setan itu semakin kuat. Satu, kalau orang rajin maksiat. Yang kedua, misalnya ada orang yang kejinan, itu gak bisa diusir jinnya kalau orang itu masih membawa jimat, sikap, susuk, punya amalan. Gak bisa, ngemplek jinnya itu. Hilangkan dulu itu. Misalnya nyimpan apa, nanam apa, bawa apa, masukin apa, itu hilangin dulu. Kalau sudah begitu, udah gak ada cantolan, maka jinnya itu gampang dengan sendirinya. Dibacakan ayat aja dia gak mampu. Bukan ayatnya itu berubah menjadi senjata, tapi ketika dibacakan ayat, malaikat dekat. Malaikat itu kalau ada orang yang berbuat syirik, dia menjauh. Jangankan syirik ya, kalau kita baca di hadis, ada anjing aja malaikat rahmat itu udah gak mau masuk. Sehingga orang-orang muslim itu gak mungkin ngingu anjing dimasukkan ke rumah. Satu, aspek toharoh kesuciannya. Yang kedua, ngurangin pahala. Kalaupun anjing itu ya dirawat di depan pintu untuk jaga. Tapi kalau untuk jadi hiasan, itu udah gak boleh. Dan varian anjing itu ternyata banyak macam-macam. Jadi yang paling banyak jenis itu adalah anjing. Dan lucu-lucu, imut-imut. Ada yang pakai baju, pakai celana, dihias, dikuncit, macam-macam. Di kita kan karena kita ini banyak muslim, kayaknya nggak ada. Paling cuma ngingu kucing. Kucing cuma berapa jenis, paling Persia, Anggora. Tapi jadi bau pesing kalau ngingu kucing juga. Pokoknya nggak usah ngingu yang gituan lah. Karena lalu yang keempat, berzikir, mengingat pada Allah. Jadi sering baca murotal. Kalau kecapean ya udah, ada MP3 atau HP yang Nokia jadul itu awet 2 hari 2 malam itu kalau disetel nggak akan panas. Kalau HP sekarang kok 2 hari 2 malam, sesiang aja dipakai bunyikan murotal, gak kuat. Dan jin itu bisa terbunuh dengan bacaan Quran. Ya karena malaikat mendekat. Atasannya cuma di TV itu loh. Jin itu terbunuh. Ada murid itu habis diruqyah, lalu dia bilang jinnya berapa? Ada 1000. Lalu yang jin di jidat itu mati. Loh kenapa kok mati? Ya karena itu nyetel murotal di televisi. Akhirnya dia udah ampun-ampun, karena televisi yang ngaji, mau berhentiin siapa? Akhirnya mati juga, terbakar. Jadi aslinya jin itu lemah. Makanya orang ketika meminta bantuan kepada jin itu sedang memperlemah diri. Coba orang yang syirik itu kan yang dituhankan adalah benda mati. Jadi sesungguhnya telah menjatuhkan derajat kemuliaannya. Sikap, raja, susuk, asma, penangkal, jimat, itu kan semua benda mati. Makanya kalau gak percaya coba aja survei berbagai rumah. Banyak yang ditempel-tempel di atas pintu. Kalau ditanya sebagai penangkal, ya penangkal malaikat rahmat, tidak ada kebaikan.
Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Lalu adapun mengenai kemungkinan adakah orang yang bisa komunikasi, orang yang telah wafat berkomunikasi dengan orang yang masih hidup, ini gak ada, gak bisa. Para nabi, para wali sekalipun itu ia tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang telah wafat. Mungkin ada perkecualian Nabi Muhammad ya, itu pun ketika Mi'raj, bukan ketika dalam keadaan biasa. Nabi itu cuma bilang bahwa yang di kuburan sedang disiksa. Ini Nabi itu beda dengan kita. Memang ada mukjizat ya, ada kekhususan. Kalau untuk kita kan nggak pernah bisa. Lagian Nabi udah ngunci juga. Andai saja itu bisa didengar oleh kalian, maka kalian tidak akan kuasa, tidak akan kuat. Yang mendengar hanya hewan-hewan aja. Karena mungkin audio yang didengar oleh hewan itu di bawah 20 Hz masih kedengaran. Kita ini hanya 20 Hz sampai 20 kHz. Sehingga bunyi hewan-hewan kecil kan nggak pernah tahu kita. Ini ayat yang dikutip di Tarjih bahwa sesungguhnya arwah yang telah wafat itu dia hidup di tempatnya, di lingkungannya, di alamnya, dan dia mendapat rizki. Kita memang mendengar dan banyak, bahkan di surga juga kita ini mendapat rizki, termasuk alam batin. Jadi ruh itu ya makhluk hidup, kita juga ya makhluk hidup. Semua makhluk hidup butuh rizki. Cuma rizki apa yang dimakan di sana ya tanaman dari amal solehnya ketika dia di dunia. Lalu Nabi menjelaskan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusalluna. Para nabi itu hidup di alam kubur, mereka senantiasa dalam keadaan salat. Ternyata hadis ini juga setelah ditelusuri, ada rawi namanya Hasan bin Qutaibah yang itu menyebabkan hadis menjadi dhaif. Karena memang tugas ibadah itu ketika hidup, kalau setelah wafat itu hanya memanen. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang yang telah wafat itu masih dalam ibadah, bagi saya kok masih, itu bukan Quran kan, banyak hadis yang menjelaskan begitu. Termasuk mohon maaf, ada hadis yang menerangkan bahwa orang yang lagi nuntut ilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Kalau itu sampai di situ saya percaya. Tapi ketika ikan-ikan ikut mendoakan, nah itu jadi masalah. Karena doa itu intinya ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Dan yang disuruh ibadah hanya manusia dan jin. Jadi selain manusia dan jin itu gak dituntut untuk ibadah. Sehingga gak mengenal istilah doa. Ada gak sampai detik ini ada monyet, kera yang ketemu oleh kita lagi berdoa? Gak akan nemu, karena memang dia tidak diperintahkan untuk ibadah. Jadi kalau ada orang yang gak pernah berdoa, kayaknya dia itu ya itu. Bapak Ibu sampai di sini udah waktunya tinggal 2 menit. Itu jamnya masih jam 9 itu. Kita lanjutkan ke ini. Nanti sampai bunyi alarmnya. Jadi gak usah kita merasa kaget ketika melihat orang banyak menempuh jalan yang salah, tapi karena banyak lalu merasa benar. Jadi beranilah berbeda untuk menjadi benar walaupun sendirian. Kalau dalam bahasa agama, selama ada dalil, ya udah go on, move on, jalan aja. Kalau orang banyak gak ada dasar, ya udah kita menghindar aja. Karena nanti itu ketika kita diadili di akhirat itu bukan karena lihat banyaknya, tapi karena personal dan apa dasarnya dalam beragama. Kalau kita orang yang beragama yakin bahwa nanti itu akan ditanyai tentang apa yang telah kita lakukan, yang kita pilih. Mati itu pasti. Ini sebetulnya bahasanya nyambung dengan bahasan Jumat. Ayat 8-nya bilang, katakanlah sesungguhnya kematian yang lari dari itu kalian tetap akan menemuinya.
dan nanti akan dikembalikan kepada Allah dan akan dikabarkan tentang apa yang kalian lakukan. Ini ayat 8. Ayat 9-nya, kalau dipanggil di hari Jumat untuk sholat Jumat, maka bersegeralah. Jadi panjenengan itu kalau hari Jumat yang ngaji ini sih jam 11 sudah harus penuh ini shop pertama. Kan kita bahas itu ya 2 minggu 2 kali kan kita bertemu. Saya hentikan. Saya sekarang mulai agak tahu, jadi sekalipun masih panjang saya hentikan karena akan terasa waleh. Disangkanya kok bulat, padahal enggak. Memang bahasanya ya beda seperti itu. Memang cuma satu tema. Jadi ada bahasan-bahasan yang harusnya bersambung, saya cut dulu, suatu ketika mungkin diulang lagi. Ini ayat bersambung antara 8 dan 9. Maksudnya apa? Jadi khusus agak spesial di hari Jumat karena gandengannya dengan kematian, di mana kematian yang dibawa itu adalah amal saleh. Amal saleh yang utama di hari Jumat itu ya sholat Jumat. Sampai gak tanggung-tanggung kan Rasul bilang, sholat pertama dapat unta. Masa kita panggah nggak tergerak ini yang di sini ya? Kalau saya udah alhamdulillah karena saya bukan jamaah, tapi saya ini khotib. Hampir setiap Jumat khotib. Dan untuk jadi khotib itu memang harus datang lebih awal. Karena kalau datangnya terlambat, satu itu takmirnya yang gupuh. Bukan nggak ada lagi masalahnya, semua orang udah terjadwal di mana. Kalau takmirnya belum ada, itu wudunya bisa 5-6 kali itu takmirnya. Kenapa? Depresi dia. Makanya saya nggak mau bikin orang susah. Jam 11 itu saya udah datang, sehingga sepertinya aura wajah takmirnya itu senang sekali kalau khotib atau imamnya udah